Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali dengan channel kesayangan kita, Arsal Bagi. Pertemuan kita kali ini adalah mengangkat tema atau topik beberapa gebrakan Kemenak dan penguatan untuk menyukseskan penyelenggaraan haji tahun 2025 oleh Kemenak yang perlu kita apresiasi. Saudaraku, di masa terakhir Kemenak di bawah pimpinan Nazaruddin Umar sebagai penyelenggara haji sudah berkomitmen agar penyelenggaraan haji tahun 2025 harus sukses dan lebih baik daripada penyelenggaraan haji tahun-tahun sebelumnya. Tujuannya adalah agar nantinya setelah diserahkan kepada BP Haji akan meninggalkan kesan yang baik itu bagi masyarakat maupun bagi BP Haji itu sendiri, sehingga keberhasilan penyelenggaraan oleh Kemenak bisa dijadikan sebagai contoh oleh BP Haji nantinya di dalam menyelenggarakan haji. Untuk merealisasikan komitmen tersebut, Kemenak beserta kementerian terkait sudah mempersiapkan segala sesuatu baik itu di tanah air maupun di Arab Saudi, yang semuanya diarahkan untuk penyelenggaraan haji agar sukses dengan kesan yang baik. Berdasarkan dari pengalaman selama ini, yang selalu diperbincangkan adalah biaya haji yang selalu naik dari tahun ke tahun. Selanjutnya sering juga dibicarakan adalah tentang sering delay atau terlambatnya transportasi udara. Selanjutnya ada juga pembicaraan tentang akomodasi dan konsumsi yang kurang cocok dengan selera jemaah, serta kepadatan di Musdalifah dan di Mina. Oleh karena itu, Kemenak dan instansi terkait berupaya memperbaiki masalah di atas, baik itu dalam bentuk terobosan-terobosan baru maupun dalam bentuk penguatan-penguatan yang sudah pernah dijalankan sebelumnya. Oke saudaraku, mari kita lihat apa saja gebrakan dan penguatan-penguatan dilakukan oleh Kemenak sekarang. Baiklah saudaraku, sebelum kami memutarkan videonya, kepada saudaraku yang belum memberikan subscribe kepada channel ini, kami berharap Anda mau melakukannya guna untuk eksistensi dari channel ini agar selalu memberikan informasi-informasi terbaru kepada kita bersama demi untuk pengembangan wawasan kita bersama. Semoga channel ini tetap eksis. Baiklah saudaraku, mari kita lihat gebrakan atau terobosan pertama pada haji tahun 2025 ini oleh Kemenak. Pelaksanaan haji tahun 2025 oleh Menteri Agama berkomitmen untuk menyediakan pelayanan haji ramah lansia dan ramah disabilitas, serta haji yang berkeadilan dan akan diupayakan secara maksimal. Sebagaimana diketahui bahwa 21,41% atau sekitar 45.678 jamaah merupakan haji lansia atau haji yang sudah berumur 65 tahun ke atas. Tema yang sebelumnya hanya ramah lansia dan sekarang untuk tahun 2025 ini menjadi tema ramah lansia dan ramah disabilitas. Saudaraku, gebrakan kedua Kemenak di bawah kepemimpinan Nazaruddin Umar yaitu adalah memperjuangkan untuk menurunkan biaya haji. Selesai pelantikan Menteri Agama Nazaruddin Umar dan Presiden berpesan kepada beliau bahwa tahun 2025
ini agar biaya haji diturunkan. Untuk itu Kemenak pertama kali mengusulkan kepada DPR biaya penyelenggaraan ibadah haji atau BPIH tahun 1446 Hijriah atau tahun 2025 Masehi ini sebesar 93,3 juta per jamaah. Namun setelah dikaji ulang dan dipertimbangkan secara matang, maka dilakukanlah revisi. Akhirnya untuk biaya penyelenggaraan haji tahun 2025, Kemenak mengusulkan menjadi 89,7 juta dan dapat disetujui oleh DPR. Usulan ini disampaikan oleh Dirjen PHU Hilman Latif saat rapat dengar pendapat dengan Komisi 8 DPR RI di Gedung Parlemen pada tanggal 6 Januari tahun 2025. Untuk BPIH, biaya penyelenggaraan ibadah haji, dan setelah dilakukan rasionalisasi dan kualitas layanan dan tentu saja efisiensi sana sini, maka Hilman Latif mengusulkan biaya haji 89.666.469 rupiah dengan masing-masing jamaah menanggung biaya 55 juta. Besaran ini lebih rendah dari jumlah yang diusulkan Kementerian Agama sebelumnya di angka 93 juta per 93,38 juta, kata Hilman. Masing-masing jamaah akan menanggung biaya perjalanan ibadah haji atau BP sebesar 55,6 juta. Artinya 62% dari total BPIH, dan sementara itu 38% atau 34,1 juta diambil dari nilai manfaat yang masing-masing jamaah dapatkan dari pemerintah atau BPKH. Oleh karena itu, dapat dikatakan bahwa biaya haji tahun 2025 turun jika dibandingkan dengan biaya haji tahun 2024. Walaupun turunnya sedikit hanya 3,8 juta rupiah, yaitu selisih biaya haji tahun 2024 yaitu 93,41, dikurangi dengan biaya sekarang 89,7 juta, namun ini tetap bisa diapresiasi. Sebab pengalaman selama ini, biaya haji tahun ke tahun terus naik dengan alasan kurs dolar, agak aftur, dan lain-lain sebagainya. Oleh karena itu, penurunan ini harus kita apresiasi. Untuk penyelenggaraan haji tahun 2025, biaya haji tidak naik malah turun jika dibandingkan dengan biaya haji tahun 2024. Walaupun turunnya tidak signifikan, ini merupakan terobosan luar biasa. Terobosan ketiga adalah penambahan perusahaan penerbangan. Pada pelaksanaan haji tahun 2025 ini, Kemenak menambah kerjasama dengan perusahaan penerbangan menjadi 3 perusahaan yang sebelumnya hanya 2 perusahaan, yaitu Garuda Indonesia dan Saudi Airlines. Tambahan perusahaan penerbangan itu adalah perusahaan swasta nasional, yaitu Lion Air, untuk mendukung kelancaran operasional ibadah haji Indonesia. Lion Air sudah menyediakan 5 pesawat berbadan lebar meskipun secara operasional cukup dibutuhkan 2 pesawat Airbus A330 untuk penerbangan haji ini. Armada ini akan melayani 2 embarkasi besar di Indonesia, yaitu embarkasi Banjarmasin melalui Bandar Udara Internasional Samsudin Nur di Banjarbaru, Kalimantan Selatan, dan embarkasi Padang melalui Bandar Udara Internasional Minangkabau di Sumatera Barat. Kehadiran Lion Air di samping Garuda Indonesia dan Arab Saudi Airlines akan meningkatkan armada penerbangan bagi jemaah haji asal Indonesia, sehingga diharapkan mengurangi potensi keterlambatan jadwal penerbangan menuju atau dari tanah air suci, sehingga jamaah akan kian nyaman.
Dengan ditambahkannya perusahaan penerbangan haji ini akan mengurangi kasus dan kejadian pada tahun 2024 di mana banyak terjadi keterlambatan dan penundaan atau delay, baik itu perusahaan penerbangan Garuda maupun perusahaan penerbangan Arab Saudi itu sendiri. Terobosan keempat adalah tidak menempatkan lagi jemaah haji Indonesia di Mina Jadid. Mina Jadid atau Mina baru adalah perluasan area Mina. Perluasan ini dilakukan seiring dengan bertambahnya jumlah jemaah haji dan untuk kepentingan menjaga keselamatan, ketertiban, dan keamanan saat melakukan mabit. Boleh atau tidaknya penempatan jemaah haji di Mina Jadid sampai sekarang masih menjadi perdebatan dan masuk dalam kategori khilafiyah. Tidak ditempatkannya lagi jemaah haji Indonesia di Mina Jadid adalah merupakan buah hasil dari lawatan Menteri Agama Indonesia ke Arab Saudi. Dengan tidak menempati kawasan Mina Jadid saat proses mabit di Mina, kondisi ini menguntungkan sebab lokasi Mina Jadid berjarak 7-8 km dari Jamarat atau tempat melontar jumrah. Menteri Agama Nazaruddin Umar mengatakan upaya ini menjadi cara untuk menjamin hak dan kenyamanan jemaah haji asal Indonesia, terutama jemaah lanjut usia. Sebagaimana tahun-tahun sebelumnya, pada musim haji tahun 2025 ini, jemaah haji Indonesia akan menempati zona 3 dan zona 4 yang berada dalam wilayah Mina dan memilih tenda di Mina Kadim. Tidak ada lagi di Mina Jadid yang wilayahnya berada di wilayah Muaisim. Selama ini jemaah haji Indonesia bermalam di Mina Jadid yang lokasinya sekitar 8 km dari lokasi melempar jumrah. Sejak tahun 2024 kita tidak mau pakai yang jadid karena sebagian besar jemaah haji kita adalah lansia. Kemenak memilih tenda di Mina Kadim karena pertimbangan berbagai aspek, mulai dari kenyamanan, jarak, hingga hukum Islam. Dalam hukum Islam atau fikih, kata ana, bermalam di Mina Kadim lebih disunnahkan daripada Mina Jadid. Sebelum tahun 2024, ada 9 maktab jemaah haji Indonesia yang berada di Mina Jadid. Alhamdulillah, sejak tahun 2024 jemaah haji sudah dipindahkan ke wilayah Muaisim. Terobosan yang kelima adalah memohon tambahan petugas haji. Upaya Menteri Agama Nazaruddin Umar meminta tambahan kota petugas haji berbuah hasil. Permintaan itu sudah disetujui oleh pemerintah Arab Saudi. Menteri Agama mengatakan alhamdulillah tambahan kuota petugas haji sudah masuk di e-Hajj. Indonesia awalnya menerima alokasi kuota petugas haji hanya 1% dari total kuota jemaah kita, dan sekarang ditambah sebanyak 2.210 orang dan menjadi 4.420 orang petugas haji. Alasan untuk meminta tambahan kuota haji atau kuota petugas haji adalah bahwa tambahan petugas ini sangat penting sebab mereka juga akan memberikan layanan dan membantu jamaah. Hal ini akan ikut membantu petugas Saudi Arabia di dalam menyukseskan penyelenggaraan ibadah haji. Secara psikologis ini juga akan mempermudah jamaah karena tidak terkendala masalah komunikasi dan perbedaan budaya, ujar Menteri Agama. Terobosan yang keenam adalah memperbanyak penggunaan bumbu masak Indonesia untuk menciptakan cita rasa Nusantara. Dalam perjalanan ibadah haji yang penuh tantangan ini, makanan menjadi salah satu aspek penting untuk menjaga stamina dan kenyamanan jemaah. Salah satu upaya yang dilakukan Kemenak bersama BPKH adalah menghadirkan cita rasa khas Indonesia di Arab Saudi melalui pengiriman bumbu masak Nusantara dalam jumlah besar. Tahun ini catering jamaah haji Indonesia menggunakan bumbu masak bercita rasa Nusantara sebanyak 475 ton.
bumbu Nusantara dikirim ke Arab Saudi. Jumlah ini meningkat drastis sebesar 625% dibandingkan dengan pengiriman tahun sebelumnya yang hanya 76 ton, sehingga jemaah haji diharapkan bisa menikmati cita rasa Nusantara selama berada di Arab Saudi. Terobosan lain untuk memanjakan jamaah haji di Makkah maupun di Madinah dilakukan seleksi ketat hotel dengan syarat-syarat tertentu. Jamaah haji Indonesia terbanyak di dunia, oleh karena itu membutuhkan banyak hotel untuk menampung jamaah hotel yang dibutuhkan lebih kurang 170 hotel dengan jumlah kamar 50.000 kamar. Untuk memilih hotel yang banyak itu, Kemenak tahun 2025 ini sudah menentukan kriteria atau syarat-syarat yang ditinjau dari aspek kelayakan, aspek kesehatan, kenyamanan, dan kemudahan akses ke Masjidil Haram. Dan peraturan yang ada di Kemenak ditetapkan bahwa setidak-tidaknya paling jauh hotel yang akan digunakan itu 4.500 meter dari Masjidil Haram dan harus menggunakan 1 kali rute bus salawat. Hal lain yang menjadi pertimbangan adalah apa saja fasilitas yang bisa diberikan pihak hotel kepada jemaah Indonesia, seperti hotel jemaah haji minimal setara bintang 3, memiliki lobi yang luas dan nyaman, pelayanan bagasi yang gratis, kamar yang relatif lega sehingga ada jarak antar tempat tidur, kamar mandi di dalam, tersedia handuk dan pelayanan mandi, menyediakan air minum, ruangan sholat yang dapat menampung semua jamaah, ada ruang makan, ada tempat mencuci pakaian lengkap dengan mesin cucinya dan tempat menjemur. Selalu menyediakan halte untuk bus salawat, dan terakhir khusus hotel di Madinah, pihak hotel harus juga memfasilitasi jamaah berziarah ke tempat-tempat bersejarah. Terobosan lain dalam meningkatkan pelayanan kesehatan, Kemenkes dan Kemenak melakukan langkah memudahkan pelayanan kesehatan dengan membangun pos-pos kesehatan satelit di setiap hotel. Untuk memperkuat peran pos kesehatan satelit, Kemenkes menempatkan dokter-dokter spesialis dan tenaga promkes di setiap sektor, serta mengadakan alat kesehatan untuk peningkatan kualitas layanan di KKHI, diantaranya adalah X-ray mobile, ekokardiogram, elektrokardiogram, dan sanitasi kit. Terobosan lain yang sangat bermanfaat bagi jamaah adalah memperkuat skema murur dan safari wukuf. Murur secara sistematis kali pertama diterapkan para penyelenggaraan haji tahun 2024. Terobosan ini berhasil mempercepat proses mobilisasi jemaah dari Musdalifah ke Mina sehingga selesai pada jam 7.37 pagi waktu Arab Saudi. Lebih dari 50.000 jemaah haji Indonesia yang mengikuti skema ini berhasil mengurangi kepadatan jemaah di Musdalifah. Selain murur, skema safari wukuf lansia non-mandiri juga akan diperkuat. Skema ini sudah diterapkan dalam 2 musim haji terakhir. Ratusan jemaah lansia dan disabilitas difasilitasi untuk melaksanakan safari wukuf. Mereka difasilitasi baik pada aspek transportasi, konsumsi, maupun akomodasi. Untuk musim haji tahun 2025 ini, Kemenak menyiapkan penerapan skema tanazul, kebijakan untuk mengurangi kepadatan jamaah haji saat mabit atau menginap di tenda Mina. Konsepnya, jamaah yang tinggal di hotel dekat area jamarat akan kembali ke hotel dan tidak menempati tenda di Mina. Dalam skema ini, insya Allah disiapkan juga catering bagi jemaah haji yang kembali ke hotel saat fase mabit di Mina. Oke saudaraku, itulah tadi tayangan kami. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum.